Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Maudasana dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian akan menjelaskan tentang manusia dan alam semesta. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia memiliki akal dan pikiran. Manusia tetap menjadi misteri yang paling besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah. Apa itu alam semesta? Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dunia adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Misi dan fungsi penciptaan manusia yang pertama, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, manusia sebagai warasatul anbiya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini mengemban misi sebagai rahmatul lil alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat pada syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia sebagai abd atau pengabdi Allah. Semua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya dapat dinilai sebagai ibadah jika semua yang dilakukan tersebut semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah manusia dalam Islam ada 4. Yang pertama, basarun. Yang kedua, Bani Adam. Yang ketiga, Anas. Yang keempat, insan. Sifat dasar manusia ada 4. Yang pertama, halu'a atau sifat yang melekat pada manusia. Yang kedua, do'if. Yang ketiga, kabad. Yang keempat, zolim atau sifat keangkuhan dan perbuatan kekafiran. Apa fungsi kehadiran manusia di alam? Fungsi kehadiran manusia di alam tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Anbiya ayat 107. Dalam ayat tersebut ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka jelaslah bahwa kesatuan manusia dan alam semesta dapat terjaga dengan baik jika manusia dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya. Komponen pembentuk manusia. Yang pertama, tanah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Yang kedua, air. Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Yang ketiga, yaitu ruh. Air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan itu makhluk yang berbentuk lain. Sekian penjelasan saya tentang alam dan tentang manusia dan alam semesta. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.